Bisman menjelaskan yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, more specific instructional behavior, yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikut ada 4 komponen utama yang saling terkait dalam proses pembelajaran mikro, yaitu yang pertama, ada tujuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. Yang kedua, materi atau bahan ajar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, metode atau cara untuk membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir, ada evaluasi sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan atau kompetensi yang ditetapkan. Yang berikut, keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengajar adalah ada keterampilan membuka dan juga menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan stimulus yang bervariasi, keterampilan menggunakan metode dan media secara tepat, keterampilan mengelola lingkungan pembelajaran, keterampilan bertanya, memberikan balikan dan penguatan, serta keterampilan lainnya. Yang berikut, setiap mahasiswa sebagai calon guru, selain telah mempelajari berbagai teori keguruan dan juga bidang studi yang harus diajarkannya, sebagai mahasiswa juga telah menempuh pengalaman praktis, yaitu kegiatan praktek mengajar di sekolah tempat latihan melalui program pengalaman lapangan atau PPL. Program pengalaman lapangan sebagai suatu program akhir dalam struktur kurikulum keguruan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang telah dipelajari melalui kegiatan perkuliahan di kampus. Kegiatan praktek mengajar melalui program PPL diharapkan menjadi sarana tempat berlatih bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang sebenarnya. Dari kegiatan praktek mengajar yang telah diikuti, diharapkan dapat melahirkan para calon guru yang sudah memiliki kesiapan profesional untuk melakukan tugas mengajar dan juga tugas-tugas kependidikan lainnya di tempat ia mengajar kelas. Dalam kenyataannya, mahasiswa calon guru yang telah menyelesaikan seluruh program kuliahnya ternyata masih memerlukan beberapa waktu untuk melakukan proses beradaptasi dengan tugas utama yang harus dia lakukan di tempat kerjanya. Yang berikut, menurut Joyce pada tahun 1975 menyatakan bahwa kehadiran pembelajaran mikro adalah untuk merespon terhadap kekurangan dan juga rasa frustasi terhadap program pendidikan guru yang dikembangkan sebelumnya, atau responsive to a wider feeling of frustration. Yang berikut itu pentingnya pendekatan pembelajaran mikro. Kehadiran pembelajaran mikro atau micro teaching dalam program kurikulum pendidikan keguruan sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1963. Walaupun sudah cukup lama, kehadiran pembelajaran mikro dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi dalam upaya mempersiapkan dan
kompetensi guru dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Jadi, sebelum munculnya pembelajaran mikro, setiap mahasiswa calon guru yang telah menyelesaikan program perkuliahan yang bersifat teori untuk memberikan pengalaman praktis, mereka langsung diterjunkan ke sekolah tempat latihan untuk melakukan praktek mengajar atau yang dijelaskan tadi yaitu PPL. Para calon guru yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah keguruan di bidang studi yang harus dikuasainya, kemudian mengajar langsung di kelas yang sebenarnya dan juga melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara utuh dan langsung tampil di kelas melaksanakan proses pembelajaran berhadapan langsung dengan siswa yang berjumlah rata-rata antara 30 sampai 50 orang siswa. Yang berikut, guru merupakan salah satu tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengajar dan juga pendidik. Sebagai pendidik, tugas guru bukan hanya mempelajarkan siswa agar menguasai sejumlah pengetahuan, tetapi memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Profesi guru sebagai tenaga pendidik dalam peraturan pemerintah dinyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayatnya yang ke-1. Dalam penjelasan atas peraturan pemerintah tersebut yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran yaitu memiliki 4 fungsi utama, atau guru memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi sebagai fasilitator pembelajaran, fungsi sebagai motivator pembelajaran, yang ketiga fungsi sebagai pemicu pembelajaran, dan fungsi sebagai pemberi inspirasi belajar. Fungsi guru sebagai fasilitator yaitu memiliki kewajiban profesional untuk mengelola pembelajaran sehingga dapat membantu memudahkan siswa dalam belajar. Yang kedua, fungsi guru sebagai motivator pembelajaran yaitu guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan juga keterampilan dalam cara membagikan dan memelihara motivasi belajar siswa. Yang ketiga, fungsi guru sebagai pemicu pembelajaran yaitu guru harus mampu berperan sebagai pemicu, pembangkit dan juga pembangkit semangat belajar siswa. Dan fungsi guru yang terakhir adalah pemberi inspirasi belajar siswa. Siswa adalah sebagai pelajar yang aktif. Siswa bukan tabung kosong yang hanya siap untuk menerima. Menurut filsafat konstruktivisme, siswa adalah pembangunan pengetahuan. Ketika siswa masuk ke dalam kelas, mereka sudah membawa sejumlah pengalaman yang siap untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi siswa, guru bukan bertindak sebagai pemberi pengetahuan, akan tetapi guru bertindak sebagai orang yang memberi inspirasi bagi siswa. Dengan demikian, jelas bahwa guru memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Keduanya itu sama-sama penting. Tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan memiliki nilai yang sama. Yang berikut, pembelajaran micro teaching memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan
dan membina kemampuan guru sesuai dengan tuntutan profesional. Setelah mengkaji tentang perkembangan model pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan profesionalisme guru, ada beberapa alasan utama yang menjadi dasar pemikiran pentingnya penerapan model pembelajaran mikro, yaitu yang pertama ada alasan pengembangan ilmu pengetahuan atau pengetahuan kebutuhan khususnya dan pendidikan secara lebih luas. Seperti yang diketahui oleh semua pihak bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk seni selalu berkembang dan mengalami perubahan. Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pula pada tuntutan perkembangan dan perubahan terhadap berbagai profesi, termasuk profesi keguruan. Profesi guru digolongkan sebagai profesi yang relatif baru tumbuh dan berkembang, yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi yang sudah mapan. Yang alasan yang kedua ada alasan penggunaan kemampuan praktis. Adanya pernyataan klasik yang patut menjadi rangkuman kita, yaitu tidak ada praktik yang baik tanpa didasari oleh teori yang mapan. Sebaliknya, jika hanya ada teori saja dan tidak ada praktik, maka tidak akan memberikan dampak yang positif. Artinya, antara kedua teori tersebut memiliki keterkaitan. Selain dari kedua alasan yang ada juga dasar yang menjadi alasan, antara lain ada pembelajaran mikro yang telah dirancang untuk memberi kesempatan bagi para calon guru maupun untuk menemukan dan meningkatkan teknik dan juga keterampilan berkenaan dengan fungsi, tugas dan juga profesinya. Yang kedua, dalam perkembangannya, pembelajaran mikro tidak hanya cukup efektif dalam melatih keterampilan mengajar, tetapi dapat digunakan dalam menerapkan kebijakan kurikulum baru maupun model, strategi, dan juga teknik pembelajaran. Yang ketiga, melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memberi kesempatan kepada setiap calon guru maupun bagi para guru untuk melatih setiap elemen pembelajaran dengan aman, terkendali, dan juga terkontrol. Yang berikut, keterampilan dasar mengajar, yaitu yang pertama ada keterampilan membuka dan juga menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi penguatan, dan juga keterampilan mengajar kelompok kecil dan juga perorangan. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.